Salam Bapak Ibu Saudari dan Saudara yang terkasih, sahabat Sabda Saban Hari yang tercinta. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Sabda Saban Hari untuk edisi Hari Minggu Biasa ketiga, tanggal 23 Januari 2022. Hari ini Bapak Ibu Saudari dan Saudara, bacaan-bacaan yang kita dengarkan, bacaan pertama dari Nehemia bab 8 ayat 3 sampai 5a, dilanjutkan dengan ayat 6 sampai dengan 7 dan ayat 9 sampai dengan 11. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 12 sampai dengan 30, dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan dengan bab 4 ayat 14 sampai dengan 21. Mari saudari dan saudara yang terkasih, kita siapkan hati dan diri untuk mendengarkan bacaan Injil. Teofilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadah, dan semua orang memuji dia. Lalu Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah dekat. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudari dan Saudara yang terkasih, jagat maya Indonesia sedang dihebohkan dengan berita seorang pemuda yang hanya menjual foto-fotonya di NFT, dia upload di platform OpenSea, dia mendapatkan miliaran rupiah. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari pasti tahu siapakah dia. Gosali namanya. Nama akunnya adalah Gosali Everyday. Yang menarik adalah sang pemuda Gosali ini mengabadikan ekspresinya, foto-foto wajahnya di depan laptopnya selama 5 tahun. Mulai ketika dia berumur 18 tahun, dari tahun 2017 sampai dengan Desember 2021 kemarin. Dia mendadak viral karena dia mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Dengan posenya yang sederhana, dia mengupload foto-foto wajahnya setiap hari selama 5 tahun. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, mungkin sudah ada yang melihat ekspresi foto-fotonya. Tapi minimal kita bisa membayangkan setiap hari dia begitu rutin mengabadikan ekspresi wajahnya di depan laptopnya
kemudian dia upload itu setiap hari. Dan tidak dibayangkan bahwa dari hal yang sederhana itu kemudian mendatangkan keuntungan yang luar biasa buat dia. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, wajah dengan penuh ekspresi, wajah penuh kepolosan dan keluguan, atau bahkan mungkin wajah penuh dengan kegantengan, kecantikan, menarik, penuh pesona dan lain sebagainya. Bisa kita bayangkan enggak kalau seandainya wajah itu dilepas dari tubuh? Saya yakin bahwa kita semua akan mengatakan bahwa tidak ada artinya lagi wajah dengan segala ekspresi itu kalau dilepaskan dari tubuh. Nah, Bapak Ibu Saudara dan Saudari, hari ini bacaan kedua Paulus mengetengahkan kepada kita soal kita sebagai anggota tubuh mistik Kristus. Yesus Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota-anggotanya. Kita berada dalam persekutuan dengan Yesus karena Dia adalah kepala kita. Dan sebagai anggota yang bersekutu bersatu dengan Yesus sebagai kepala, kita memiliki peran dan fungsi yang masing-masing. Dari apa yang dikatakan oleh Paulus ini bagi saya membawa permenungan yang mendalam. Kita tidak akan pernah memiliki arti dalam kehidupan ini kalau kita terlepas dari Tuhan Yesus yang adalah kepala kita. Hidup kita tidak akan pernah bermakna. Segala upaya kita juga tidak akan pernah mendatangkan sukacita abadi kalau itu kita lepaskan dari Tuhan. Maka ajakan Paulus berarti buat kita bahwa hidup kita ini harus selalu berada di dalam persekutuan atau persatuan erat dengan Tuhan Yesus, dengan Tuhan yang kita imani, karena Dia adalah kepala kita sekalian. Dan oleh karena kita diajak untuk selalu bersekutu dengan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, dalam situasi apapun, dimanapun dan kapanpun, maka jelas bahwa kita dipanggil untuk hidup seperti Yesus. Hidup seperti Yesus seperti apa? Bacaan Injil Lukas tadi mengetengahkan kepada kita bagaimana Yesus menjalani hidupnya penuh visi yang jelas. Yesus membaca, mengutip dari kitab Yesaya bab 61 ayat 1 sampai dengan 2 tentang visi dan misinya yang harus ia lakukan di dalam kehidupan pelayanannya. Kita pun demikian. Kalau mengatakan bahwa kita bersekutu bersatu dengan Tuhan Yesus yang adalah kepala hidup kita, maka harusnya juga cara hidup kita sesuai dengan cara hidup Yesus. Membawa pembebasan bagi sesama. Membawa sukacita bagi sesama. Saya membayangkan kalau di dalam keluarga kita masing-masing jalan sendiri. Seorang kepala keluarga, ayah atau suami misalnya berjalan sendiri, maka sudah bisa kita bayangkan bahwa yang terjadi dalam kehidupan keluarga itu sebuah keretakan. Tidak ada keharmonis. Kalau istri pun demikian berjalan sendiri, anak pun demikian berjalan sendiri-sendiri, maka rumah tangga tidak akan ditemukan di sana sukacita atau kebahagiaan. Selain juga dipanggil untuk bersatu dengan Tuhan, kita juga dipanggil untuk bersekutu dengan sesama kita. Membuat hidup menjadi enak untuk dijalani. Apa susahnya dan apa untungnya kita bertindak sebaliknya dari panggilan kasih? Membawa kebaikan bagi sesama, apa susahnya? Apa ruginya? Itu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Ketika Yesus dengan jelas menyatakan visi dan misinya, membawa pembebasan, menyatakan tahun rahmat Tuhan, juga
membawa kesembuhan dan lain sebagainya yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi. Kita pun demikian. Cara hidup kita hendaknya menjadi berarti buat orang lain. Sehingga orang hidup ini menjadi enak untuk dijalani. Menghargai sesama karena dia tidak hanya semartabat dengan kita, tetapi dia adalah bagian dari diri kita. Itu adalah panggilan mulia yang mesti kita lakukan. Maka mari lakukanlah itu di dalam kehidupan ini, sehingga hidup kita menjadi nikmat untuk dijalani. Kita menjadi pembawa berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.